Mahfud akui minta tolong Denny Indrayana dan PKS agar Anies bisa maju Cawapres 2024. Mahfud ini minimal berkaki dua lah, dan memang dia berkaki dua atau menempatkan kaki yang satu di masyarakat sipil, di kalangan oposisi, di kalangan akademisi, kaki yang satu itu di kalangan istana yang harus tegak lurus dengan perintah Jokowi kan. Nah di situ yang selalu saya ingin Pak Mahfud itu diuji secara integritas. Jangan sampai kondisi mendua Pak Mahfud ini masuk dalam dilema dia sendiri untuk menentukan dia akademisi atau dia politisi kan. Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama Rizal Ramli ketika ngomong itu dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar nih pasien PAN, pasien PKB dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan, kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Saya katakan kalau saya bicara terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal, enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, iya, apakah dia. Anies Baswedan... Gini loh. Oke, bagaimana dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang tiga itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap, gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak, gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, Anies Baswedan itu intip dan tidak diputuskan oleh mereka yang tidak menghendaki Anies Baswedan karena dianggap bahwa dia gampang aja. Anies Baswedan dianggap akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam isu akan diberikan. Padahal Anies Baswedan adalah gubernur dari sebuah ibu kota negara yang sangat plural. Jadi bayangkan misalnya nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal apa namanya mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh sesatu orang aja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan seolah Anies Baswedan intoleran. Jadi Anda perhatikan, semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan. Itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan di atas. Kemarin Denny Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nodonya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Saiful ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Anies. Nah, saya akan jaga pemilunya. Saya bilang aja pemilu terselenggara. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh, ini ada apa ini? Pada saat terakhir bertemu dengan saya, itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan. saya ingin minta ketegasan Anda ya, pernyataan tegas Anda. Jadi kalau ditanya nih, apakah memang ada upaya atau bahkan sudah terjadi bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya? Enggak ada. Tegas ini ya? Partai, enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya, yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak buahnya partai ini, itu banyak oknum, namanya politik. Kalau partai resminya enggak ada, saya jamin enggak ada. Di dalam pembicaraan itu,
menurut lagi-lagi Denny, karena sumbernya cuma Denny Indrayana ya, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan ya, saya nggak tahu persis konotasinya ya, apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Persisnya bagaimana? Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket, biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear, hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya, saya tentu punya alternatif. Oh, jadi gitu alternatif itu ditanya, bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa, gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Anda menyesali nggak pertemuan dengan Denny itu? Enggak, kangen saya sama Denny. Ngapain menyesali? Itu adik saya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa dirinya meminta tolong kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga Anies Baswedan supaya tetap bisa maju ke Pilpres 2024. Bahkan Mahfud juga meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku untuk melakukan hal serupa. Mahfud mengatakan jika sampai Anies tidak mendapatkan tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan. Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, ujar Mahfud saat ditemui di gedung DPR Senayan Jakarta Senin 5 Juni. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies, saya pesan ke Denny tolong itu dijaga, sambungnya. Mahfud menegaskan pemerintah pasti tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024. Dia malah khawatir internal pro Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang justru menggagalkan Anies maju. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Saiku ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny, tutur Mahfud. Mahfud mengatakan dirinya berada dalam posisi yang untuk bagaimana tetap menjaga pemilu 2024 bisa berjalan. Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara, itu saja imbuhnya. Sebelumnya pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini? Kata Denny sambil tertawa dalam acara gaspol.kompas.com yang dikutip Minggu 4 Juni di YouTube. Denny mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Dia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun yang pasti kata Denny, Mahfud membahaskan hal itu sebagai perintah.